Bismillahirrahmanirrahim. Idfan wujudaka fi ardil humuli fi mana bata mimma lam yudfan lam yutimmu nitajahu. Lanjutkan kajian hikam pada hikmah yang ke-11. Idfan wujudaka fi ardil humuli, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nitajah. Sebab setiap sesuatu yang tumbuh namun tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah yang ke-11. Jadi yang intinya yaitu bagaimana kita menundukkan diri menjadi orang yang ahli tawadu. Diumpamakan oleh beliau Syekh Athaillah Sakandari, suruh tanamkan diri dalam tanah kerendahan. Artinya mesti ada upaya kita untuk mujahadah. Sebab kalau kita mengikuti laku diri kita, walaupun kita sudah dianggap tawaduk, akan tetapi tidak ada kesungguhan di situ, maka di hasilnya tidak akan maksimal. Maka itu sesuatu yang tumbuh, kata Syekh Athaillah Sakandari, sesuatu yang tumbuh akan tetapi dia tidak ditanam, maka dia tidak akan maksimal. Artinya dia tumbuh sendiri. Kalau nak dibiarkan tumbuh sendiri, sampai kapan kita? Coba. Artinya kita dalam hidup ini mesti ada mujahadah. Mesti ada upaya untuk memperbaiki diri, untuk merendahkan diri, ya. Yang apabila ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a wa wada'ahu Allah." Barang siapa yang tawadu atau merendahkan diri, maka Allah memuliakannya. Kuncinya, kalau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rendahkan diri kita. Bersikaplah tawadu. Bersikap tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi juga kepada manusia. Apabila ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah orang lain. Jangan selalu minta dihargai. Ini yang senantiasa kadang salah kaprah. Orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya ingin selalu dihargai, padahal kuncinya untuk dihargai oleh Allah maupun manusia, kuncinya yaitu adalah bagaimana menghargai orang lain. Kalau dirinya mau dimengerti orang lain, maka rumusnya yaitu adalah mesti kita mengerti terhadap orang lain. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man tawadda'a wa wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu, yang rendah hati, yang rendah diri, maka dia dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa yang takabbur, barang siapa yang sombong, ya, barang siapa yang sombong, maka fakabbarahullah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepintar apapun, sehebat apapun ibadahnya, sekaya apapun, dan setinggi apapun jabatannya, padahal orang itu nampaknya sudah alim, masya Allah sudah ahli ibadah, akan tetapi dia takabbur. Tak ubahnya seperti Qarun, tak ubahnya seperti Fir'aun. Takabbur dia, sombong dia, maka semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakabbarahullah, dia akan dihinakan. Walaupun dia memang orangnya sebetulnya secara syariatnya yaitu adalah layak untuk dihormati karena ilmunya yaitu adalah tinggi, wawasannya adalah luas. Akan tetapi karena dia tidak bersikap tawadu, dia tidak bersikap rendah diri, maka dia tetap dihinakan di mata manusia, terlebih dihinakan lagi di akhirat, dihinakan lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena puncak daripada segala ilmu yaitu adalah akhlak. Karena itu
Secara simpel sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ya, dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad liutammima makarimal akhlak. Ya. Kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak? Akhlak itu adalah buah daripada ilmu. Ilmu tanpa akhlak maka dia hancur para bapak dan bunda sekalian. Ya. Apalagi kekayaan yang tanpa akhlak makin dihinakan oleh Allah. Apalagi jabatan yang tanpa akhlak. Nah, orang yang berakhlak ini adalah orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu bahwasannya dirinya itu tidak mampu dan tidak kuat, dia tidak bisa apa-apa. Yang dia besarkan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan membesarkan dirinya. Karenanya orang yang takabur, orang yang sombong, yaitu adalah jelas orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu terhadap dirinya siapa dirinya. Kemudian dia tidak tahu kepada Tuhannya yang dia sembah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya suatu bahaya yang besar ketika orang yang beribadah, ketika orang menuntut ilmu, ketika orang berbuat kebajikan, mohon maaf, walaupun saya seperti ini ceramah, kalau ternyata hanya saya mencari popularitas bukan karena asas manfaat kepada orang lain, maka begitu celakanya saya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah rahasia saya dengan Allah dan rahasia Allah kepada saya. Saya juga tidak boleh mengatakan bahwasanya saya ini adalah orang yang paling ikhlas. Ya, karena itu ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Yang merasakan hanya saya dengan Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tindakan apapun kebaikan, termasuk apa yang kita bicarakan pada hari ini, atau video-video atau ceramah-ceramah yang saya sampaikan itu tidak keluar, mudah-mudahan tidak keluar. Ya, mudah-mudahan tidak keluar daripada diri saya, akan tetapi semata-mata keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya begitu celakanya kalau kita senantiasa beramal akan tetapi ada yang lain selain Allah. Apakah itu untuk ingin dikenal, ingin jabatan, hatta jabatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ingin menjadi wali, artinya kita seorang itu hanya menyembah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dijadikan kekasihnya, untuk dijadikan wali, untuk dijadikan apa? Apalagi hanya untuk beramal itu untuk dunia. Wirid, tapi tujuannya untuk dunia. Wirid akan tetapi untuk mencari jabatan. Karenanya saya pernah ditawari para bapak dan bunda sekalian oleh seorang ulama, ya, orang kiai yang begitu alim, terkenal. Saya dikasih amalan. Dikasih amalan, katanya amalan ini kegunaannya apabila kita amalkan ini amalan, maka popularitas kita akan naik. Kita akan dihormati oleh orang lain. Ya. Kita akan dimuliakan oleh orang lain. Orang semuanya bisa tunduk kepada kita. Ya, saya dalam konteks ini tersenyum saja para bapak dan bunda sekalian. Cuma saya bingung kepada beliau ini alim tapi kok malah mengajari begitu sih sama saya. Akhirnya saya karena yang nggak diterima ya nggak mungkin kan, perasaan dong. Ya akhirnya saya terima. Ya akhirnya saya terima. Cuma ya nggak saya amalkan, terus terang nggak saya amalkan, bukan karena saya sombong. Cuma kan bertentangan dengan perjalanan spiritual, itu kan bertentangan. Loh, masa amal-amalan itu karena saya mencari popularitas, mencari kemuliaan agar dihormati orang, agar dimuliakan orang, agar orang semuanya tunduk? Itu bukan tujuan. Karena bagi saya yang paling penting bagaimana saya menghormati orang lain, bagaimana saya melayani orang lain, bagaimana saya bermanfaat kepada orang lain, itu yang terpenting. Kalau perkaranya nanti saya mau melayani orang lain, toh orang itu tidak berbuat kurang ajar kepada saya, itu memang sudah konsekuensi dakwah. Ya. Itu memang sudah konsekuensi dakwah. Kalau saya sudah berbuat baik kepada orang lain, toh nyatanya ada orang yang tidak berbuat baik kepada saya, ya itu bukan urusan saya, akan tetapi urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Ya, kepada orang yang baik, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, persis sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilempari batu, diapain, padahal kurang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Jadi bukan karena siapa-siapa. Ya, beramal
beribadah, wiridan, zikiran. Walaupun kita usaha menyendiri daripada manusia, jalannya manusia, akan tetapi ternyata kita, yaitu adalah yang dicari bagaimana kita mulia, bagaimana kita dihormati oleh orang lain, apalagi kita mau bagaimana orang lain tunduk semuanya pada diri kita. Alangkah jahatnya kita hadirin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Padahal tujuan kita bagaimana orang semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya. Bagaimana orang lain kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kenal bagaimana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata.